Waktu gua kecil dulu, gua punya cita-cita. Orang tua gua waktu itu suka bertanya, dan kita semua pasti memiliki sebuah cita-cita. Mau jadi apa nanti kalau udah gede? Karena gua lihat orang tua gua insinyur, maka gua memiliki cita-cita untuk menjadi seorang insinyur. Selesai sekolah SMA, gua masuk kuliah di teknik sipil. Lalu gue selesaikan kuliah gue itu dan gue masuk ke dunia kerja. Gue bekerja di perusahaan konstruksi. Ada banyak problem baru, ada banyak masalah-masalah baru yang gue hadapi pada saat gue bekerja. Tapi prinsip gue, setiap ada problem, gue selalu mencari solusinya. Solusi terbaik untuk menyelesaikan problem yang ada di hadapan gue. Dan solusinya terkadang gue ambil jelek, salah, dan gagal. Namun, gue selalu mencoba lagi, sampai ketemu, dan akhirnya gue bangga. Karena gue menemukan solusi yang bagus, sehingga membuat pekerjaan gue semakin baik lagi hari demi hari. Berjalanlah gue bekerja di konstruksi selama kurang lebih 3-4 tahun. Lalu gue bosen. Gue merasa seperti tidak ada gairah untuk bekerja di konstruksi lagi. Pada saat itu hal yang paling senang gue lakukan adalah gue browsing internet dan gue baca-baca web. Gue kepikiran gue pengen punya web. Tahun 2009 waktu itu, gue buatlah startup gue web. Gue bangun langsung gue bikin aja. Gue bukan seorang ahli web yang mengerti bagaimana membuat web. Karena gue lulusan sipil dan gue tidak sama sekali punya pengalaman untuk bikin web. Prinsip gue selalu, gue punya ide, gue start, dan kebiasaan gue selesaikan apa yang sudah gue mulai. Pengertian selesai buat gue dalam industri web, dalam industri startup yang gue bangun adalah webnya berjalan dengan baik, memiliki banyak traffic, bermanfaat bagi orang, dan tentu memberikan gue penghasilan. 6 tahun gue jalankan itu. Setiap hari gue temukan banyak problem, banyak masalah, dan selalu gue bersemangat, penuh passion, gue cari solusinya. Gue sangat passion mengerjakannya. Pokoknya setiap masalah gue harus beresin. Ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang gue bikin saat itu. Tetapi gue gak mundur dan gak berhenti. Malahan dengan penuh passion gue cari terus. Gue sesuaikan terus jika salah. Belajar terus dan gue cari terus solusinya sampai dapat. Di tahun ke-6 ada investor beli web gue. Web gue diakuisisi oleh sebuah perusahaan besar dari luar negeri. Gue masuk TV, gue dapat duit, dan yang paling penting gue bangga. Karena apa karya gue? Karya yang memang gue kerjakan dengan penuh passion setiap hari selama 6 tahun berhasil. Dan itu bermanfaat dan dibeli diakuisisi. Pada saat itu ketika lo memiliki sebuah startup diakuisisi, itu merupakan suatu kebanggaan buat gue. Bukan buat orang lain, bukan buat teman gue, ataupun siapapun yang ada di sekeliling gue. Tetapi yang paling penting inilah kebanggaan buat gue. Apa yang gue kerjakan dengan penuh passion dapat berhasil. Passion tidak mungkin lu tunggu dia datang. Gue tidak setuju bahwa untuk sukses lu harus menemukan passion lu. Buat gue, sukseslah yang memunculkan passion. Gue bukan seorang ahli sipil. Gue bukan seorang ahli startup yang memiliki rencana bagus, rencana yang pasti. Tetapi semua gue jalankan saja. Ketika ide itu muncul, gue belajar untuk menjadi lebih baik lagi, setiap hari, setiap saat. Gue selalu ciptakan target-target pendek sebelum gue mencapai target besar. Gue memiliki mimpi yang sangat besar, tetapi untuk menjalankannya, gue sadar bahwa gue tidak mungkin mendapatkan mimpi yang besar itu kalau tidak memiliki target pendek. Sehingga setiap saat gue selalu menciptakan target-target pendek, kemenangan-kemenangan kecil yang menurut gue penting
untuk menjalankan bisnis gue, supaya gue tetap semangat menjalankannya. Passion bukanlah sebuah rencana indah, bukanlah sebuah rencana yang baik dan bagus, bukan hobi, bukan juga sesuatu yang lu tunggu datang, yang lu cari sepanjang hidup lu. Passion adalah ketika lu memberikan semua energi lu atas apapun yang ada di hadapan lu. Kalau lu terlalu frustrasi, kalau lu selalu terlalu fokus untuk mencari apa passion dalam hidup lu, maka lu sudah menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan banyak peluang yang mungkin hadir dalam hidup lu. Pertanyaan yang selalu paling sulit buat gue dan buat kita semua, ketika ada orang yang bertanya, apa passion lu? Ketika kita bengong merenung di dalam kamar kita, di dalam kesendirian kita selalu bertanya-tanya. Kita selalu berpikir, apakah passion gua? Wajarlah kita tidak sukses. Kita selalu berpikir, kita harus menemukan apa passion kita dalam hidup ini untuk mencapai kesuksesan. Rubahlah pemikiran seperti itu dari sekarang. Mindset bahwa kita harus menemukan passion dulu, baru kita mendapatkan kesuksesan. Ciptakan kesuksesan kecil lu yang akan memberi lu energi besar untuk fokus dan selalu bertumbuh. Stop mencari passion dan mulailah kerjakan apapun itu. Karena untuk memiliki hidup yang berarti, untuk memiliki hidup sesuai apa keinginan lu, bukan lu yang mengikuti passion, tetapi passionlah yang mengikuti hidup lu. Thank you bos, udah nonton video gue. Jika ini adalah kunjungan pertama lo dalam channel ini, gua Ricky Conrad. Gua suka share video-video tentang motivasi, bagaimana menciptakan kesuksesan lo, bagaimana lo menjalani hidup yang lebih baik lagi dari yang pernah lo bayangkan. Subscribe channel ini, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share ke seluruh penjuru dunia, supaya orang-orang dapat menjalani hidup dan dapat meraih kesuksesan sesuai dengan mimpinya. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, Mas.